Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar bagaimana cara efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung perkuliahan kamu. Mau ngingetin aja nih, bahwa seri video tutorial kali ini akan terbagi menjadi 4 bagian. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Tapi kira-kira kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Jadi, kegiatan identifikasi kebutuhan informasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang jauh lebih spesifik dan tentunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tetapi untuk melakukan kegiatan tersebut, kita harus melakukan 3 step. Step yang pertama yaitu mengidentifikasi rumusan masalah. Kemudian yang kedua ada mengembangkan kata kunci, dan yang terakhir yaitu menyusun kata kunci. Yuk langsung aja kita mulai step yang pertama. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasi rumusan masalah dari judul atau topik penelitian yang kita miliki. Kemudian kita akan menentukan kata kunci dari topik tersebut. Nah, dalam kasus ini saya memiliki topik penelitian yaitu hubungan antara pola asuh orang tua terhadap potensi terjadinya stunting pada balita. Dari judul tersebut, kita dapat menemukan 3 kata kunci utama, yaitu ada pola asuh orang tua, stunting, dan balita. Kemudian karena kita akan melakukan penelusuran informasi di portal UNER Internasional, maka kita harus merubah kata kunci tersebut ke dalam bahasa Inggris, sehingga menjadi parenting style, stunting, dan toddler. Nah, kata kunci inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai modal utama untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber informasi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas pada penggunaan 3 kata kunci utama, maka sumber informasi yang muncul akan menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh karena itu, ketiga kata kunci tadi harus kita kembangkan lagi nih. Nah, gimana sih cara mengembangkannya? Langsung aja kita ke step yang kedua. Baik, step atau langkah yang kedua yaitu mengembangkan kata kunci utama yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dalam proses pengembangan kata kunci, terdapat 3 cara. Tapi, untuk mempermudah dalam proses pengembangan kata kunci, kalian bisa menggunakan thesaurus. Dengan thesaurus, kita dapat menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi. Hal ini dikarenakan pada dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama yaitu sinonim atau kesetaraan. Contohnya yaitu tenis meja dapat digunakan untuk pingpong, dan sebaliknya pingpong juga bisa digunakan untuk tenis meja. Hubungan yang selanjutnya yaitu ada hierarkis. Hierarkis ini menunjukkan satu kata dalam istilah luas dan spesifik. Misalnya yaitu frasa rumah sakit. Sedangkan untuk frasa yang lebih spesifik yaitu bisa rumah sakit anak atau juga bisa rumah sakit jiwa. Dan yang terakhir yaitu ada hubungan asosiatif. Hubungan asosiatif ini yaitu 2 kosakata yang sama dan membahas satu konteks yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Contohnya yaitu susu berhubungan dengan 2 makanan lain yaitu keju dan yogurt. Nah, balik lagi, karena tadi kita sudah memiliki 3 kata kunci utama, selanjutnya kita akan mengembangkan kata kunci tersebut menggunakan thesaurus. Dan berikut adalah hasil pengembangan kata kunci menggunakan thesaurus. Kata kunci yang pertama, kita punya parenting style. Dikembangkan menjadi parental guidance,
dan parental teachings. Yang kedua ada stunting, dikembangkan menjadi growth disturbance dan developmental disabilities. Dan yang terakhir ada kata kunci toddler, dikembangkan menjadi child atau baby. Kemudian kita sudah sampai ke step yang terakhir, yaitu menyusun kata kunci. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Tetapi agar lebih mudah, kita perlu membuat tabel query yang memuat beberapa alternatif query yang dapat dikombinasikan, sehingga bisa menghasilkan informasi yang lebih spesifik dan relevan. Kita bebas membuat formulasi kata kunci dengan mengombinasikan berbagai kata kunci yang ada pada tabel query. Misalnya nih, kita bisa memilih untuk menggunakan alternatif query satu saja, yaitu parenting style, stunting, atau toddler. Kemudian kita juga bisa memilih alternatif 2 atau 3. Selain itu, kita juga bisa menghilangkan antara alternatif 1, 2, atau 3. Nah, menyusun kata kunci ini bisa dilakukan supaya kita bisa menemukan informasi sespesifik mungkin, dan tentunya masih relevan dengan apa kebutuhan informasi kita. Nah, yaps, begitulah sedikit penjelasan tentang cara identifikasi kebutuhan informasi yang dapat saya sampaikan. Tetapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa video ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu menonton video selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.